Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis konsep digital marketing strategi untuk memenuhi tugas UAS dari Digital Innovative Entrepreneurship. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Putri Aulia Syahwani dengan NIM 250201021140. Perkenalkan, nama saya Fizar Rahman dengan NIM 250201021150. Perkenalkan, nama saya Dita Plastika Ningtyas dengan NIM 250201021144. Analisis konsep digital marketing strategi. Analisis strategi pemasaran digital berdasarkan materi sesi 11, yaitu digital marketing strategi dengan mengacu pada konsep dan kerangka SOSTEK. Untuk membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu pemasaran digital. Pemasaran digital adalah upaya mempromosikan produk atau layanan menggunakan platform dan teknologi digital seperti media sosial, mesin pencari, email, website, dan aplikasi mobile untuk menjangkau konsumen secara online. Selanjutnya, kita membahas tentang strategi pemasaran digital dalam keberhasilan bisnis digital. Yang pertama, menjangkau target audiens yang lebih luas. Ini memungkinkan bisnis menemukan dan berinteraksi dengan calon pelanggan di berbagai platform digital sesuai perilaku mereka online. Contohnya, toko online fashion menggunakan Instagram untuk menargetkan wanita usia 18-35 tahun yang tertarik mode, sementara menggunakan aplikasi Google untuk menjangkau orang-orang yang mencari dress pesta murah. Yang kedua, ada efisiensi biaya. Ini lebih hemat dibandingkan pemasaran konvensional dengan opsi iklan yang bisa disesuaikan budget dan memberikan ROI yang terukur. Contohnya, UMKM kue rumahan menggunakan Facebook dengan budget 50.000 per hari dan berhasil mendapatkan 20 pesanan yang biaya akuisisinya hanya 2.500. Jauh lebih murah dibandingkan pasang billboard atau iklan TV. Yang ketiga, ada pengukuran kinerja real time. Ini merupakan data dan analisis membantu melacak efektivitas kampanye secara langsung sehingga strategi bisa digunakan dengan cepat. Contohnya, startup aplikasi belajar online melacak bahwa iklan TikTok menghasilkan 500 download dengan conversion rate 5%, sementara iklan YouTube hanya 2%. Mereka langsung mengalihkan budget ke TikTok. Yang keempat, ada personalisasi pengalaman pelanggan. Memungkinkan komunikasi yang lebih personal berdasarkan data perilaku, preferensi, dan demografi konsumen. Contoh, e-commerce mengirim email promosi sepatu olahraga ke pelanggan yang sering membrowsing kategori sport dan mengirim diskon produk makeup untuk pelanggan yang sering membeli kosmetik. Meningkatkan brand awareness dan engagement. Memberikan kesadaran merek dan menciptakan hubungan interaktif dengan pelanggan melalui konten yang relevan dan menarik. Contoh, coffee shop membuat konten TikTok visual tentang proses pembuatan kopi mencapai 2 juta viewers dan meningkatkan pengunjung toko sebanyak 40% dalam sebulan. Yang keenam, mendorong konversi dan penjualan. Strategi yang tepat mengarahkan trafik ke website atau toko online dengan mengoptimalkan funnel penjualan untuk meningkatkan konversi. Contoh, toko elektronik menggunakan strategi retargeting atau pengunjung yang melihat laptop tapi belum checkout akan melihat iklan produk yang sama di Facebook atau Instagram dengan kode diskon 10% untuk meningkatkan pembelian 25%. Selanjutnya, ada konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah rencana terstruktur dan sistematis yang dirancang perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis melalui pemanfaatan saluran teknologi digital. Ini mencakup pemilihan platform, penetapan target audiens, alokasi anggaran, pembuatan konten, dan pengukuran hasil. Selanjutnya, tujuan strategi pemasaran digital. Yang pertama, meningkatkan brand awareness.
yang membuat merek lebih dikenal di kalangan target pasar. Yang kedua, menghasilkan lead berkualitas. Menghasilkan lead berkualitas untuk menarik calon pelanggan yang berpotensial untuk berkonferensi. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan revenue yang mendorong konvensi dan transaksi pembelian. Selanjutnya ada tujuan strategi pemasaran digital. Yang pertama, membangun loyalitas pelanggan yang menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar, menembus segmen dan geografis baru. Yang ketiga, mengoptimalkan ROI marketing, memaksimalkan hasil dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Selanjutnya ada fungsi strategi pemasaran digital. Yang pertama, fungsi perencanaan, menentukan arah dan prioritas aktivitas pemasaran, dan menetapkan target yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada fungsi koordinasi, menyelaraskan berbagai channel digital seperti website dan sosial media, dan memastikan konsistensi pesan di semua platform. Yang ketiga ada fungsi kontrol dan evaluasi. Ini berfungsi sebagai memantau kinerja kampanye melalui matriks atau KPI dan melakukan optimasi berdasarkan data dan IGNIS. Yang keempat, fungsi segmentasi dan targeting. Ini mengidentifikasi dan menjangkau segmen pasar yang tepat dan menyesuaikan pesan untuk setiap segmen audiens. Apa sih pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital? Yang pertama, memberikan arah yang jelas. Yang kedua, efisiensi penggunaan anggaran. Yang ketiga, memahami target audiens lebih baik. Yang keempat, mengantisipasi perubahan pasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang model perencanaan Sostek. Sostek adalah framework perencanaan pemasaran digital yang dikembangkan oleh PR Smith. Model ini memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk merancang strategi pemasaran digital yang efektif. Nah, kepanjangan dari Sostek yaitu Situation Analysis, Objective, Strategi, Tactics, Action, dan Control. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan Situation Analysis atau analisis situasi. Nah, pengertiannya itu tahap ini bertujuan untuk memotret kondisi bisnis saat ini sebelum melangkah maju. Hal ini melibatkan yang pertama analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, yang kedua itu ada analisis kompetitor, yaitu siapa pesaing utama dan apa keunggulan mereka. Nah, yang ketiga itu ada wawasan pelanggan, siapa target audiens kita dan bagaimana perilaku mereka. Nah, yang keempat itu ada audit digital, mengevaluasi kinerja platform yang sudah ada atau web media sosial. Nah, untuk objektif itu atau tujuan, tahap penetapan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus dirumuskan secara terukur menggunakan parameter SMART. Yang pertama ada spesifik, yaitu jelas dan tidak ambigu. Yang kedua measurable, yang memiliki angka atau metrik untuk diukur. Dan yang ketiga ada achievable, yang realistis untuk dicapai. Yang keempat ada relevan, sesuai dengan visi besar organisasi. Nah, yang keenam ada yang kelima itu ada team bound, memiliki batas waktu pengerjaan. Selanjutnya itu strategi, tahap penentuan arah kebijakan secara makro untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi mencakup keputusan besar mengenai cara memenangkan pasar seperti STP itu segmentation, targeting, dan positioning. Itu yang kedua ada diferensi, yaitu penentuan nilai unik yang membedakan produk dari pesaing. Untuk taktik itu tahap penjabaran detail dari strategi melalui penggunaan alat pemasaran yang lebih spesifik. Taktik berfokus pada instrumen operasional seperti bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu pengaturan produk, harga, lokasi, dan promosi. Nah, yang kedua itu ada saluran komunikasi, itu pemilihan platform seperti misalnya SEO, iklan berbayar, atau konten digital.
untuk action atau aksi itu tahap ini itu implementasi atau pelaksanaan dari taktik yang telah disusun. Fokus pada fase ini adalah aspek manajemen proyek dan operasional. Yang pertama, delegasi, itu penentuan penanggung jawab untuk setiap tugas. Kedua, ada timeline, itu penyusun jadwal kerja yang sistematis. Yang ketiga, ada alokasi sumber daya, itu pengaturan anggaran dan peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kontrol, tahap pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kinerja rencana. Kontrol bertujuan untuk memastikan efektivitas kegiatan melalui monitoring KPI atau pengukuran performa berdasarkan indikator kinerja utama. Yang kedua ada pelaporan, itu peninjauan data secara berkala atau mingguan atau bulanan. Nah, yang ketiga ada optimasi, itu ada pengambilan langkah korektif jika hasil tidak sesuai dengan target awal. Itu selanjutnya itu studi kasus. Studi kasus yang diambil itu Samsung, merupakan salah satu brand yang telah memanfaatkan pemasaran digital. Divisi Mobile Express atau Samsung Galaxy menggunakan kerangka SOSTEK. Samsung adalah contoh menarik karena mereka bertransformasi dari perusahaan perangkat keras menjadi pemimpin ekosistem gaya hidup digital. Baik, saya akan menjelaskan tentang situation analysis. Yang pertama ada posisi pasar. Pemimpin global dalam pangsa pasar smartphone, namun terjepit di antara dua Apple dan brand Tiongkok seperti Xiaomi, Oppo, pasar value for money. Tren digital, meningkatnya permintaan akan integrasi AI dalam peningkatan sehari-hari. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, inovasi layar di rantai pasokan mandiri dan integrasi ekonomi smart things. Selanjutnya ada juga weaknesses, variasi produk terlalu banyak yang terkadang membingungkan konsumen. Selanjutnya ada opportunities, dominasi di pasar ponsel lipat dan mengembangkan fitur Galaxy AI. Selanjutnya ada juga threats, siklus penggantian ponsel yang semakin lama atau orang tidak lagi ganti HP setiap tahun. Selanjutnya ada objektif atau tujuan. Samsung tidak hanya mengejar volume penjualan, tapi juga nilai. Yang pertama ada market share, mempertahankan posisi nomor 1 global dengan fokus pada seri Galaxy S dan Z. Yang selanjutnya ada juga digital leadership, menjadi pionir AI PON melalui kampanye Galaxy AI. Selanjutnya ada juga customer lifetime value, meningkatnya adopsi ekosistem. Penggunaan HP Samsung diharapkan juga menggunakan Galaxy Watch dan Galaxy Buds. Selanjutnya ada strategi. Samsung menerapkan strategi multi-segment positioning. Yang pertama ada segmentation, menargetkan Gen Z melalui series Galaxy A series. Kreativitas harga terjangkau dan professional touch melalui seri S Ultra. Selanjutnya ada juga OVP atau Online Value Proposition. The power of Galaxy AI memberikan kemudahan digital yang tidak dimiliki kompetitor seperti Circle to Search atau Live Translate. Selanjutnya ada juga D2C strategi, memperkuat kenal Samsung.com selagi platform utama membelikan Samsung dengan keuntungan eksklusif atau tukar tambah online warna eksklusif. Selanjutnya taktik atau taktik. Alat digital apa yang digunakan? Yang pertama ada influencer marketing. Kalau kolaborasi skala global dengan ikon seperti BTS atau atlet yang ternama untuk menjangkau audiens muda di Instagram atau TikTok. Tahan layar lipat. Selanjutnya ada video marketing. Iklan sinematik yang ada di YouTube memamerkan fitur kamera dan ketahanan layar lipat. Selanjutnya ada social commerce, memanfaatkan fitur belajar di Instagram dan TikTok Shop untuk konversi instan. Selanjutnya ada juga personalized email, mengirim penawaran update kepada pengguna model lama berdasarkan data kepemilikan perangkat. Selanjutnya ada action, bagaimana eksekusinya?
Product Launch, acara peluncuran global yang disiarkan langsung secara digital di seluruh dunia, diikuti oleh kampanye serentak di semua kanal media sosial. Selanjutnya ada juga Omni-Channel Experience. Konsumen bisa melihat ulasan di YouTube, mencoba fitur secara virtual di website, lalu membeli secara online atau mengambil di toko secara fisik. Selanjutnya ada juga Customer Support atau layanan bantu 24 jam melalui WhatsApp dan aplikasi Samsung Member. Selanjutnya ada Control. Bagaimana performanya diukur? Yang pertama ada Sentiment Analysis. Memantau media sosial untuk melihat bagaimana reaksi publik terhadap fitur AI terbaru. Selanjutnya ada juga Conversion Rate. Mengukur berapa banyak pengunjung situs Samsung.com yang di akhirnya melakukan pembelian. Selanjutnya ada juga Retention Rate. Melacak berapa banyak pengguna Galaxy yang lama yang melakukan trade-in model Galaxy terbaru. Berdasarkan analisis Sostek untuk Samsung di atas, tantangan terbesar mereka saat ini adalah loyalitas merek, mencegah penggunaan pindah ke ekosistem lain, dan komoditasi teknologi persaingan bisa meniru fitur fisik dengan cepat. Rekomendasi strategi pemasaran digital untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat bagi Samsung. Personal berbasis AI dalam customer junior. Meningkatnya Samsung memposisikan diri sebagai pemimpin Galaxy AI, mereka harus menerapkan teknologi tersebut dengan pengalaman dan belajar pelanggan. Pengalaman dan berlanja pelangganan. Yang pertama ada rekomendasi pengguna AI untuk memberikan rekomendasi produk yang benar-benar personal di situs Samsung.com. Selanjutnya ada juga aksi digital. Jika sistem mendeteksi pengguna sering mencari konten tentang pembuatan video di kanal digital Samsung, berikan iklan atau email menawarkan paket khusus Galaxy S Series dengan aksesoris gimbal atau mikrofon eksternal, bukan sekedar diskon umum. Yang selanjutnya ada tujuan, meningkatnya efisiensi konversi dan mengurangi biaya iklan yang sia-sia. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.